Masih bersama kami di Presisi Pagi. Wujudkan suasana Natal yang aman dan damai, Polda Papua melaksanakan kegiatan Christmas Carol yang diselenggarakan di Mall Jayapura dalam rangka menyambut Hari Raya Natal tahun 2025, Sabtu 20 Desember 2025. Ketua Panitia Natal Polda Papua tahun 2025, Kombes Polisi Herzoni Saragih mengatakan bahwa kegiatan Christmas Carol merupakan bagian dari pelayanan Polri kepada masyarakat. Polri melalui Polda Papua juga menyampaikan pesan damai Natal kepada para pengunjung mal. Sebelumnya, kegiatan Christmas Carol ini merupakan wujud kebersamaan Polri dengan masyarakat dalam menyambut Natal dan Tahun Baru. Secara keseluruhan, kegiatan Christmas Carol di Mall Jayapura berjalan aman, tertib, dan lancar. Polda Papua terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan dan menjaga ketertiban masyarakat, serta hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan keagamaan. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Bali mengerahkan 2.991 personel gabungan dalam operasi Lilin Agung 2025 untuk mengamankan perayaan Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Bali. Polda Bali laksanakan apel gelar pasukan Operasi Lilin Agung 2025. Berikut liputannya untuk Anda. Polda Bali menggelar Operasi Lilin Agung 2025 untuk memastikan pengamanan selama perayaan Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 berjalan kondusif. Operasi Lilin Agung 2025 tidak hanya tentang pengamanan arus lalu lintas, tetapi juga bentuk pelayanan Polri untuk menjaga kenyamanan sosial dan spiritual masyarakat. Polda Bali mengerahkan 2.991 personel gabungan. Operasi Lilin Agung 2025 berlangsung selama 14 hari, mulai dari 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026 mendatang. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan pengamanan Natal dan Tahun Baru ini juga untuk mengantisipasi bencana alam sesuai prediksi BMKG terkait peningkatan curah hujan ekstrim. Ia menyebut pengamanan dilakukan secara integrasi dan berkelanjutan hingga pergantian tahun untuk memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Bali tetap terjaga. Selain itu, Polda Bali menyediakan pos pengamanan dan pelayanan untuk mengamankan objek strategis seperti gereja, terminal, hingga bandara. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Sambut perayaan Natal 2025, Polda Kalimantan Tengah menghadiri perayaan Natal gabungan TNI, Polri, ASN, PNS, dan Pemda Kabupaten Kapuas yang bertujuan untuk memperkuat sinergi antar unsur pemerintah dan masyarakat. Selamat pagi dan salam presisi. Pemirsa, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan SIK MSI bersama dengan Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran dan Pangdam 12 Tamun Bungai menghadiri perayaan Natal gabungan TNI Polri, aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil dan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas di Halte Rumah Jabatan Bupati Kapuas. Dan berikut liputan selengkapnya. Kapolda Kalimantan Tengah mengatakan bahwa kegiatan Natal gabungan ini menunjukkan sinergi yang baik antara TNI, Polri, ASN, dan masyarakat dalam menciptakan suasana damai dan harmonis di Kabupaten Kapuas. Selain itu, Gubernur Kalimantan Tengah menyatakan bahwa Natal merupakan momen spesial yang dilaksanakan setiap bulan Desember dan semoga perayaan tahun ini membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat. Kegiatan ditutup dengan pengundian door prize untuk memberikan suasana keseruan dalam merayakan Natal. Dari Humas Polda Kalteng melaporkan untuk Polri TV. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen negara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Hal ini disampaikan saat Kapolri meninjau langsung kesiapan pelayanan publik di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah.
Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan peninjauan langsung ke Stasiun Tawang Semarang pada Minggu siang. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pelayanan transportasi kereta api sebagai salah satu moda mudik dan balik masyarakat selama Natal dan Tahun Baru 2026. Bahwa hasil survei dari Kemenhub ada kenaikan 7,97% atau 8,83 juta masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan masalah mudik. Sehingga tentunya kita semua sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden pada saat beliau melaksanakan ratas dan kita tidak lanjuti juga dengan rakortas antar kementerian. Tentunya beliau ingin memastikan bahwa pelayanan terkait dengan Nataru ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik, masyarakat betul-betul bisa terlayani, dan tentunya pemerintah juga memberikan insentif-insentif terkait dengan kegiatan Nataru seperti diskon terkait dengan jalur tol, kemudian diskon terkait dengan penyeberangan kereta, dan tadi saya mendapatkan laporan ada gratis untuk pengangkutan motor. Jadi tentunya ini kita harapkan menjadi hal-hal yang juga memudahkan bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik untuk juga mendapatkan alternatif karena ada insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah. Tentunya kereta api menjadi salah satu pilihan mudik yang paling aman selama ini, dan tentunya ini juga bisa menjadi pilihan bagi masyarakat. Harapan kita tentunya di tengah situasi ancaman terkait dengan potensi hujan tinggi yang bisa berdampak kepada banjir, longsor, dan sebagainya, pelayanan Nataru tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kapolri menegaskan berdasarkan survei Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan pada masa Natal dan Tahun Baru diprediksi meningkat signifikan. Pemerintah pun menyiapkan berbagai insentif, mulai dari diskon tarif tol, penyeberangan, kereta api, hingga fasilitas angkutan motor gratis. Selain meninjau posko kesehatan Polri dan fasilitas ramah anak serta difabel, Kapolri juga menyapa para penumpang dan membagikan goodie bag. Kapolri turut menyerahkan bantuan sosial kepada petugas gabungan sebagai bentuk apresiasi atas pengamanan Natal dan Tahun Baru 2026. Peninjauan ini menegaskan kehadiran negara dalam menjamin keamanan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan publik selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Tim Liputan Polri TV. Sebelum bencana banjir menerjang wilayah Aceh dan Sumatera, aksi dramatis dilakukan personil Polres Gayo Luwes dan Satprimo Polda Aceh yang tengah menyisir ladang ganja untuk dilakukan pemusnahan. Personil bahkan harus turun menyelamatkan diri usai terperangkap luapan sungai. Beberapa saat sebelum terjadinya bencana banjir menerjang wilayah Aceh, personel Polres Gayo Luwes bersama dengan Satbrimo Polda Aceh mengalami situasi darurat saat melaksanakan tugas pemusnahan ladang ganja di kawasan pegunungan pada Sabtu 22 November 2025. Puluhan personel gabungan bergerak menuju lokasi ladang ganja di wilayah pedalaman dengan perjalanan sekitar 6 jam dalam kondisi medan yang berat. Dalam perjalanan tersebut, hujan lebat mulai mengguyur wilayah tersebut. Intensitas hujan tinggi menyebabkan debit air sungai meningkat yang membahayakan jalur yang dilalui. Dalam menyikapi kondisi itu, personel memutuskan mendirikan tenda darurat untuk menunggu kondisi cuaca membaik. Namun hujan terus bertambah deras hingga sungai meluap dan memicu banjir bandang di kawasan pegunungan. Pada 27 November 2025, setelah melihat situasi tidak kondusif, pimpinan di lapangan memutuskan untuk menghentikan misi dan menarik turun seluruh personel demi keselamatan. Dalam proses turun gunung, personel gabungan mendirikan jembatan darurat untuk menyeberangi sungai yang meluap menuju perkampungan Agusen di kaki bukit.
Setibanya di perkampungan, seluruh personel bermalam untuk beristirahat dan menunggu kondisi aman sebelum melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya, personel kembali membangun jembatan darurat untuk menyeberangi sungai dan perjalanan kembali. Berkat kerjasama, disiplin, dan kewaspadaan, sebanyak 25 personel berhasil dievakuasi dan dinyatakan selamat tanpa adanya korban jiwa. Peristiwa ini menjadi bukti nyata dedikasi personel Polri dalam melaksanakan tugas negara, sekaligus menegaskan pentingnya mitigasi bencana di wilayah rawan banjir dan cuaca ekstrim seperti Kabupaten Gayo Luwes. Dari Humas Polres Gayo Luwes melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.